Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo membuka Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023 di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat dari berbagai etnis agar dapat hidup harmonis ketika nantinya hidup berdampingan di IKN, serta mengembangkan sumber daya manusia melalui budaya di tengah pembangunan IKN menjadi penting. Ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan menjadi muara pertemuan interaksi berbagai budaya. Pasalnya lokasi IKN sebelumnya telah ditinggali oleh masyarakat setempat dan tahun depan masyarakat dari daerah lain akan mulai menempati IKN. Sehingga menurut Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023, perlu dibangun kesadaran bersama, sikap saling menghormati dan menghargai keragaman budaya. Sikap tersebut menjadi cerminan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan untuk membangun harmoni kebersamaan dan persatuan. Dengan pembangunan IKN Kalimantan Timur khususnya akan menjadi muara bertemunya berbagai budaya. Berinteraksi, kita harapkan berinteraksi nantinya dengan baik, hidup rukun dan harmonis, menjaga dan melestarikan dan mengembangkan identitas budaya lokal dan nilai-nilai dan tradisi masyarakat di Kalimantan Timur. Dalam 3 bulan terakhir, Presiden telah meletakkan batu pertama di sejumlah pembangunan infrastruktur di IKN. Meski demikian, Presiden menekankan pembangunan sumber daya manusia dan budaya tidak dapat diabaikan. Pembangunan sumber daya manusia dan budaya di Kalimantan Timur perlu agar kearifan lokal tidak mudah tergerus oleh budaya asing. Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi terselenggaranya Festival Harmoni Budaya Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur untuk mengingatkan seni dan budaya Indonesia beragam serta majemuk. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di IKN Nusantara. PLTS dengan kapasitas 50 MW dan berbasis ramah lingkungan ini selaras dengan konsep pembangunan IKN, yakni ibu kota yang berkonsep Forest City yang hijau dan ramah lingkungan. Presiden Joko Widodo pada Kamis 2 November 2023 melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. PLTS dengan kapasitas 50 MW ini menjadi pionir pembangkit energi terbarukan di IKN dan wujud pemerintah dalam penyediaan energi hijau. PLTS yang berbasis ramah lingkungan tersebut selaras dengan konsep pembangunan IKN, yakni ibu kota yang berkonsep Forest City yang hijau dan ramah lingkungan. Nantinya infrastruktur ini akan mampu mengurangi 104.000 ton emisi karbon setiap tahunnya dan akan memproduksi energi hijau sekitar 93 GW per jam per tahun. Presiden Joko Widodo meminta Dirut PLN Darmawan Pasojo untuk memastikan kabel-kabel jaringan listrik PLTS tersebut untuk tidak terlihat, melainkan ditanam di bawah tanah atau ground cable. Sementara itu, Darmawan Pasojo menyebutkan PLN akan memanfaatkan potensi energi hidro seperti dari sungai atau danau yang ada di sekitar IKN untuk sistem kelistrikan. Dengan demikian, nantinya sistem kelistrikan di IKN Nusantara akan berbasis pada energi baru terbarukan yang tidak mencemari lingkungan. Private sector masuk, dunia usaha masuk. Ini yang akan mempercepat yang kedua ini, bukan yang pemerintah, yang kedua dari dunia usaha. Dan kita lihat dunia usaha 2 bulan, 3 bulan yang lalu sudah memulai. Ada hotel, ada rumah sakit, ada mall, ada sekolah, ada training center, semuanya sudah mulai. Sehingga pertanyaan yang ketiga tadi, listriknya siap enggak? Sudah dijawab oleh PLN pada sore hari. Siap. Dan saya minta juga ini sebagai sebuah contoh kota yang indah dan rapi, semuanya harus ground cable, bawah tanah semuanya kabelnya. Sementara itu pemirsa, demi melengkapi fasilitas layanan publik di IKN, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis lalu telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan di Ibu Kota Nusantara. Hingga saat ini pekerja yang ada di IKN Nusantara seluruhnya sudah terdaftar ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Usai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, bandar udara, hingga jalan tol, Presiden Joko Widodo pada Kamis 2 November 2023 melakukan groundbreaking pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan di Ibu Kota Nusantara. Presiden menyebutkan groundbreaking kantor BPJS ini demi melengkapi fasilitas layanan publik di IKN dan menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu untuk tinggal di IKN karena sudah adanya layanan perlindungan jaminan sosialnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Presiden menekankan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangatlah penting agar pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi. Terlebih saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek dan melibatkan banyak tenaga kerja. Hingga saat ini pekerja yang ada di IKN Nusantara seluruhnya sudah terdaftar ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Yang jelas, keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas pelayanan masyarakat di IKN, menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN. Karena sudah ada perlindungan jaminan sosialnya dari BPJS. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar para pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi. Apalagi saat ini di KN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja. Jadi Pak Dirut bisi-bisi ke saya, Pak yang bekerja di Nusantara sudah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan semuanya. Saya kira sangat bagus kalau kita tidak berharap ada kecelakaan, tetapi kalau sudah ada yang melindunginya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, usai mengikuti Festival Harmoni Budaya Nusantara tahun 2023, Presiden Joko Widodo juga turut menghadiri Festival Dangai Ehau di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Presiden berpesan kepada masyarakat setempat untuk berbangga sebagai bangsa yang besar dan tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Dangai Ehau yang dilaksanakan di alun-alun Ito Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Jumat 3 November 2023. Festival Dahau adalah kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kutai Barat di setiap peringatan hari ulang tahun sebagai upaya pelestarian kearifan lokal, sekaligus sebagai penghormatan terhadap sejarah daerah. Melalui peringatan Dahau Kutai Barat ke-24 tahun, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengapresiasi diadakannya kegiatan Festival Dangai Ehau untuk melestarikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Kita tahu bahwa negara kita ini negara besar dengan keberagaman, dengan kemajemukan yang luar biasa. Kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita untuk melestarikan, memajukan kebudayaan daerah, menggerakkan industri kreatif di daerah. Dan melalui festival budaya seperti ini, kita bisa saling belajar tentang kekayaan tradisi dan nilai-nilai budaya, toleransi, kerukunan, keharmonisan yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita terdahulu. Di sela sambutannya, sorakan gembira masyarakat pun pecah saat melihat Presiden membagikan sepeda kepada masyarakat yang hafal Pancasila. Ini sepeda ini bukan sepeda biasa ya, karena coba dibaca di YouTube, sepeda dari Presiden Jokowi yang mahal itu. Ya silakan dibawa. Selanjutnya Presiden berpesan kepada ribuan orang yang hadir dalam acara tersebut untuk terus meningkatkan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat bisa hidup rukun meski berbeda agama, berbeda suku dan bahasa. Di sini, di Kutai Barat ada suku Dayak Baho, betul? Ada suku Dayak Auheng, betul? Ada suku Dayak Tunjung, betul? Ada suku Dayak Kenyah, betul? Ada suku Dayak Benuak, dan suku Melayu yang memiliki tradisi berbeda-beda tetapi tetap hidup rukun, berdampingan, saling menghormati dan penuh kegembiraan.
Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.